Tabi adalah kata yang mengikuti dari bentuk sebelumnya. Tabi berjumlah ada 4 macamnya. Naat, atof, taukid, terakhir badal. Harus paham dan tahu perbedaannya. Pahamilah akan tentang istilahnya. Ada naat, man'ut, ma'tuf alaih, taukid, mu'akad, badal, mubdal minhu. Naat mensifati isim sebelumnya. Man'ut adalah isim yang disifati. Contohnya lafaz al-kitabul jamilu. Al-kitabu man'ut, al-jamilu na'at. Naat ikut man'ut di sisi i'rabnya. Kitaban jamilan, kitabin jamilin. Naat ikut man'ut di sisi ta'yinnya. Kitabun jamilun, bentuknya nakirah. Naat ikut man'ut di sisi adatnya. Qalibani mahirani yang musanna. Naat ikut man'ut di sisi jenisnya. Qalibun mahirun, qalibah mahirah. Jika man'ut dari jama tak berakal, naatnya boleh mufrad jama mu'annas. Infajaratil jibalu al-aliyah, boleh pakai lafaz yang al-aliyatu. Naat bisa dari susunan kalimat, dari jumlah ismiyah juga fi'liyah. Yang fi'liyah hadza amalun yufidu. Ismiyah madha yaumun harruhu syadid. Syaratnya man'ut harus bentuk nakirah. Jika bentuk ma'rifah jumlah jadi hal. Naat juga bisa dari syibul jumlah. Contohnya lafaz as-salatu fil masjid. Isim ini bisa dijadikan naat. Kita harus tahu isim apa saja. Pertama adalah bentuk isim fa'il. Nasirun bihadza rajulun nasirun. Kedua adalah bentuk isim maf'ul mangsurun bihadza talibun mangsurun. Yang ketiga bentuk sifah musyabbahah. Karimun bihuwa rajulun karimun. Keempat adalah bentuk isim tafdil. Khalidun tilmidun ahsanu min Zaid. Kelima itu bentuk isim isyarah. Hadza bimarartu bi Zaidin hadza. Keenam itu bentuk isim mausul. Marartu bi rajulin alladzi qama. Yang ketujuh bentuk sighah mubalaghah. Ghafurun di Allahu rabbul ghafurun. 8 dan datu arti pemilik. Contoh lafaz ila rajulin bimalin. Yang ke-9 berbentuk isim nisbah. Takallamtu bil lughatil arabiyyah. Ke-10 lafaz yang makna sempurna. Di aliyun rajulun kulur rajuli. Ke-11 adalah bentuk bilangan. Contoh lafaz minas shalawatil khamsi. Ke-12 lafaz bermakna tasbih. Contohnya ra'aitu rajulan asadan. Terakhir kata makna kirah yang sama. Contohnya lafaz akramtu rajulan ma. Sedang sifat dengan 5 wazan ini. Wazan fa'ul, fa'il, mif'al, mif'il, mif'al. Untuk mensifati mudzakkar muannas, thalib miskinun dan thalibah miskinun. Jika masdar dijadikan bentuk sifat, bisa dipakai oleh semua jenis. Qalibun, qalibani, tullabun, adlun. Qalibah, qalibatan, qalibat, adlun.
Bentuk sifat isim yang bermakna jama' boleh berbentuk mufrad ataupun jama'. Contoh katanya itu qaumun sholihun, atau bisa juga qaumun sholihuna. Pembagian naat itu ada dua, naat hakiki juga naat sababi. Kita sudah pelajari yang hakiki, sekarang kita belajar yang sababi. Naat sababi yang mensifati isim yang masih saling berhubungan dengannya. Hadza manzilun dayyikun fina'uhu, yang sempit halamannya bukan rumahnya. Ada aturan untuk naat sababi. Naat sababi bentuknya harus mufrad. Bentuk jenisnya lihat kata depannya, bentuk i'rabnya lihat yang sebelumnya. Hadza baitun dayyikotun sahatuh, lafaz dayyikotun itu bentuk mufrad. Dayyikoh muannas karena ikut sahah, dayyikotun marfu karena ikut baitun. Perhatikanlah dalam sebuah kalimat, isi manakah yang akan disifati. Contoh lafaz nisfus sanatil awalu, al-awalu mensifati kata nisfu. Contoh lafaz ila akhikal kabiri, al-kabiri mensifati kata akhi. Contoh lafaz fatah baba jadida, al-jadida mensifati kata baba. Tabi selanjutnya menjelaskan ataf terjadi jika adanya huruf ataf. Huruf ataf ada 9 macamnya. Wa fi thumma au amla bal lakin hatta. Setelah huruf ataf disebut maktuf, sebelumnya dinamakan maktuf alaih. Maktuf ikut maktuf alaih di i'rabnya. Contohnya minal kitabi wal qalami. Maktuf ikut maktuf alaih di ta'yinnya. Contoh lafaz min qalamin wa kitabin. Ataf juga terdapat di bentuk fi'il. Contoh yajlisut qalibu wa yatlubu. Jangan bingung wasallama dan wasallim, lihatlah saja bentuk kata awalnya. Jika sholat fi'il madi wasallama, jika yang sholih fi'il amar wasallim. Tadi selanjutnya menjelaskan taukid. Fungsinya memperjelas dan menguatkan. Taukid terbagi atas 2 macam, taukid lafzi dan taukid maknawi. Taukid lafzi adalah pengulangan pada isim, fi'il, huruf dan kalimat. Contoh yang isim ja'al abu al-abu, contoh yang fi'il ja'a al-abu. Sedangkan yang maknawi adalah lafadznya, disebutnya dengan alfadz taukid. Lafaz tersebut disebut dengan taukid, yang ditaukidkan disebut mu'akkad. Bentuk mufrad lafadznya nafsu ainu, dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Contohnya hadaral ustadu nafsuhu, contohnya hadarat al ummu nafsuha. Yang musanna mudzakkar lafadznya kila, bentuk yang nasab dan jar menjadi kilai. Contoh ja'al waladani kilahuma, yang jar ilal waladaini kilaihima. Yang musanna muannas lafadznya kilta, bentuk yang nasab dan jar menjadi kiltai. Contoh ja'at al ummani kiltahuma, yang jar ilal ummaini kiltaihima.
Lafaz jama kullu jami'u ammatu, contohnya roja'an tulabu kulluhum. Isim jama ditaukid dengan jama, contohnya ja'al jaishu jami'uhu. Sedangkan untuk lafad nafsu ainu gunakan lafad anfusu dan a'yunu jika mu'akkadnya musanad dan jamak, contohnya ja'at tulabu anfusuhum. Domir muttasil mustatir ditaukid dengan domir munfasil yang bentuk rofa, contohnya jalastu ana alal maq'ad, contohnya nazartu ilaihi huwa. Jangan ditaukid dengan nafsu ainu kecuali diawali yang munfasil. Janganlah ucapkan amil ta nafsuka, ucapkanlah amil ta anta nafsuka. Tabi selanjutnya menjelaskan badal secara bahasa, artinya pengganti. Badal mewakili kata sebelumnya, baik seluruhnya atau sebagian. Kata yang menggantikan disebut badal, yang digantikan disebut mubdal minhu. Badal ikut mubdal minhu di i'rabnya, contohnya ilal ustadzi Muhammadin. Badal terbagi atas 4 bagian, ingatlah dan fahamilah materinya. Yang pertama namanya badal mutabik, menggantikan lafadznya secara utuh, contohnya ilal ma'hadi dari salam jadi badal al ma'hadi, contoh ati sayyidana Muhammadan jadi badalnya sayyidah. Yang kedua badal ba'di minal kulli, menggantikan mewakili sebagian. In hadamal baitu nafidatuhu, nafidah bagian dari al-baitu. Yang ketiga itu badalul istimal, mewakili dari hal sisi maknawi. Ajibtu minal ustadi ikhlasihi, ikhlas mewakili sifat al-ustadi. Yang keempat itu badalul mubayan, badal jenis ini punya 3 macam. Badal ghalat karena salah di lisan, contoh lafad akal turut za'al khubzah. Badal nisyan karena salah di hati, contohnya ja'a sa'idun Muhammadun. Badal idrab untuk menambah pernyataan, contohnya khudil qirtasa al-qalama. Badal juga ada pada pembagian, biasa disebut dengan badal tafsir. Al-kalimatu salasatu aqsamin, ismun fi'lun harfun, itulah contohnya. Juga pada setelah isim isyarah, contoh lafad hadzal kitabu jamilun, hadza isim isyarah jadi mubtada, al-kitabu jadi badal dari hadza. Juga pada nama orang atau gelar, contoh lafad Muhammadu bnu Abdillah. Huruf alif pada ibnu dihilangkan karena terletak antara 2 nama. Huruf alif pada ibnu ditampakkan jika nama dipisahkan dengan domir dan di akhir idhofah, setelah nama di awal idhofah dan sebagai khabar.